Ya, kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, mungkin semua kita mengetahuinya bahwa sebentar lagi, yaitu tepat pada tanggal 4 Mei yang akan datang, akan digelar Formula E, yaitu gelar Formula E, balapan mobil listrik ya, mobil listrik yang dalam hal ini diadakan oleh pemerintah DKI. Konon diperkirakan kegiatan ini ditonton oleh lebih dari 100 negara di dunia saat ini. Oleh karena itu, banyak sekali para praktisi bisnis yang mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi nasional, punya efek terhadap pembangunan ekonomi nasional, bahkan terutama ekonomi mikro masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan terutama dari sisi pariwisata, itu akan sangat menguntungkan pengembangan pariwisata nasional kita, karena Indonesia akan beberapa hari akan ditonton oleh berbagai macam negara di dunia, bahkan diperkirakan lebih dari 100 negara di dunia akan menonton kegiatan ini, dan bermiliar-miliar orang akan mata penduduk dunia akan tertuju ke Ancol, yaitu tempat dihelatnya kegiatan balapan mobil Formula E. Saudara-saudara sekalian, dengan gambaran seperti itu, maka sebetulnya seharusnya dan sewajibnya pemerintah, walaupun kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah DKI, merupakan program pemerintah DKI, tetapi memiliki efek secara nasional, secara ekonomi, baik pariwisata maupun sisi yang lain, bahkan menjadi kebanggaan, satu program kebanggaan yang punya efek bukan hanya DKI tetapi seluruh Indonesia. Nah, karena itu mestinya dan selayaknya, bahkan sewajibnya, seluruh komponen pemerintah kita, kalau rakyat kan tidak punya apa-apa, memberi apresiasi dan dukungan penuh terhadap terselenggaraannya program ini. Dulu tahun lalu, bahkan bukan tahun lalu, masih awal tahun ini, kita menyaksikan kegiatan yang hampir serupa, yaitu balap motor diselenggarakan di NTT ya, di NTB, di Mandalika, yang dilaksanakan pemerintah nasional. Dan itu hampir seluruh pemerintah, kabinet kita bahu-membahu, yang tidak bidang itu pun bahu-membahu untuk menyukseskan kegiatan itu. Kita tidak melihat hadirnya pemerintah nasional secara relevan di dalam kegiatan Formula E, yang padahal itu semua orang mengatakan memiliki efek secara nasional dalam konteks minimal pariwisata dan ekonomi kita, bahkan dalam konteks perkenalan Indonesia di level internasional dunia, dan diperkirakan miliaran sorot mata tertuju kepada tempat terselenggaranya Formula E di Ancol, DKI Jakarta nanti pada tanggal 4 dan seterusnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam perjalanan ini juga memang penuh merealisir ya kegiatan Formula E ini oleh pemerintah DKI ini juga penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan tantangan, rintangan, liku-liku yang dilalui oleh pemerintah DKI. Untung pemerintah DKI memiliki kesabaran dan strategi yang gitu ya,
sehingga kegiatan ini bisa insya Allah akan terselenggara 2 hari lagi ke depan. Selain pemerintah DKI ini mendapat dukungan penuh dari rakyat DKI, karena memang seperti yang kita baca berbagai kebijakan pemerintah DKI selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini di bawah pimpinan Saudara Dr. Anies Baswedan dan jajarannya memberi apresiasi yang yang luar biasa terhadap bukan hanya apresiasi terhadap juga pemihakan terhadap kebanyakan rakyat, terutama menengah ke bawah. Tetapi dia juga tidak menata seluruh kebijakan yang berdampak pada ekonomi menengah ke atas. Jadi orang semuanya merasa damai, aman, dan selama kurang lebih 4 tahun orang hidup rukun di DKI walaupun ditimpa oleh COVID-19. Dan menurut saya, dan itu sudah dibuktikan dan dikomentari bahkan diberi apresiasi oleh berbagai pihak, penanganan COVID-19 itu terbaik adalah pemerintah DKI. Jadi banyak hal sebetulnya yang menyebabkan walaupun kita tidak mengatakan dihalangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk terselenggaranya Formula E ini, karena ada kelompok yang pikirannya sangat negatif, pikirannya sangat menyimpang, bahkan ngacau, mengatakan Formula E ini adalah panggung dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Dicoba dikaitkan ke sana kemarin sehingga berbagai kelompok dicoba untuk menghalangi ini berbagai macam cara, bahkan menghalangi bagaimana menjatuhkan Anies Baswedan tidak lagi menjadi gubernur. Itu pun dilakukan. Misalnya kalau kita mau ambil angle atau sudut pandang bahwa di tengah-tengah gencarnya dukungan terhadap penyelenggaraan Formula E itu tiba-tiba ada semacam kelompok-kelompok mendesak karena berbagai cara tidak bisa efektif mencoba untuk mengamputasi dalam arti tanda kutip atau menghalangi setiap program yang dilakukan oleh Anies untuk rakyat DKI dan berefek secara nasional tadi. Itu misalnya semua lembaga, DPRD-nya melalui fraksi PDIP dan PSI misalnya, ditertiaki bahwa ada korupsi dan macam-macam sekarang, sehingga KPK pun itu rembuk di dalam situ, sehingga semula dari tahun kemarin kita mengatakan wah ini berbagai macam cara hanya sekadar menjegal kegiatan-kegiatan atau program-program DKI yang pro rakyat itu dan punya efek untuk membangkitkan ekonomi nasional kita. Dan bukan hanya sampai di situ, sampai kepada tempat pun di ibu kota DKI yang gubernurnya itu adalah penyelenggaranya itu susah. Di Monas ditolak, di Jalan Tamrin ini macam-macam alasan, sehingga pemerintah nasional juga hanya dibangunlah di Ancol dengan membuat ini sendiri. Bayangin itu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah DKI, pemerintah resmi, ini bukan masyarakat biasa, tapi bisa dapat terselenggara dan seluruh kekuatan untuk menghalangi ini sudah lalu sampai ke tingkat KPK digerakkan untuk itu, tapi tidak bisa, belum bisa, bahkan tidak bisa. Dan itu ujungnya supaya bagaimana caranya menghalangi kemungkinan Anies bisa dicalonkan oleh partai-partai tertentu sebagai salah seorang calon presiden pada pemilu 2024 akan datang. Oleh karena itu, keunggulan program-program unggul misalnya JIS, banyak macam-macam dihadang dari awal. Kemudian setelah berhasil dianggap bahwa itu hanya melanjutkan saja di pemerintah sebelumnya. Kemudian Formula E itu luar biasa dihadang. Padahal diduga Formula E ini akan tetap berlangsung. Itu punya efek ekonomi mikro. Pedagang-pedagang sekitar dunia internasional melihat tentang bagaimana berlangsungnya Formula E dengan baik di Jakarta, dan orang akan berbondong-bondong, ini Jakarta ini luar biasa. Miliaran mata manusia akan tertuju kepada pertanggal
4 Juni yang akan datang itu tertuju ke Indonesia dan spotnya adalah Jakarta. Dari sisi para orang akan berbondong-bondong, diduga orang akan berbondong-bondong masuk Jakarta pasca itu untuk melihat bagaimana sesungguhnya Jakarta dan bagaimana itu bisa berlangsung. Yang selama ini kegiatan itu hanya berlangsung di negara-negara maju di Amerika, di Kanada, di negara-negara yang terkenal dunia ekonominya adalah dunia. Kok bisa terselenggaraan di Jakarta dan tidak didukung oleh pemerintah nasionalnya? Benar apa yang dikatakan oleh banyak pihak melalui media yang kita baca, media sosial maupun media online dan lain sebagainya. Hampir tidak ada Menteri Pariwisata itu seakan-akan menghilang begitu saja. Tidak ada misalnya punya empati terhadap kegiatan ini yang akan berefek terhadap pembangunan ekonomi, akan berdampak pada pariwisata nasional kita. Kedua, Menteri BUMN, tidak ada satupun sponsor dari BUMN nasional yang hingga hari ini. Mas sponsor yang sekarang ini yang kita lihat mulai dipasangi di sekitar kegiatan itu dari Arab Saudi, sponsor luar negeri dari Jerman, dari Perancis, dari Inggris, negara-negara lain yang mensponsori kegiatan ini. Dan kita BUMN yang biasanya mengambil kayak seperti yang ketika dilaksanakan di Mandalika itu atau di tempat lain itu luar biasa jor-joran, si Erick Thohir ini sampai sekarang tidak ada sponsor. Bahkan mungkin juga saya khawatir juga jangan-jangan televisi TVRI kita juga tidak pada saatnya tidak akan menyiarkan kegiatan. Betapa kita prihatin dan tololnya kita sebagai bangsa. Bukannya kita memberi apresiasi, kolaborasi, kerjasama yang baik untuk bukan hanya di DKI, di mana saja. Kegiatan-kegiatan yang serupa. Ini kan kegiatan pariwisata. Ke depan kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual untuk membangkitkan gairah intelektual di kalangan masyarakat kita bisa disponsori oleh negara hadir untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang positif demi kemajuan bangsa dan negara di sekarang ini maupun yang akan datang, termasuk punya efek ekonomi kepada rakyat kecil. Bayangkan itu, tidak ada BUMN yang memberi sponsor terhadap kegiatan ini yang berskala internasional. Sampai hari ini kalau kita baca ini kita lihat juga di media. Jadi kita tidak tahu apa maunya Jokowi dan kawan-kawan di nasional kita. Tabiat model seperti ini oleh pemerintah kita seperti ini, pantas Ibu Mega sebagai pemimpin partai politik terbesar di Indonesia dan mendukung pemerintahan ini dari awal, menggalang dan menyediakan kemudian terpilih kembali. Itu kemudian dari beberapa kebijakannya tidak didukung lagi. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Pemerintah mau pemilu pada bulan Mei 2024. Ditolak oleh PDIP dan beberapa kawan. Akhirnya menyerah pemerintah dan kembali ke Februari 2024. Ada beberapa kebijakan lagi, terutama kebijakan gila yang misalnya perpanjang masa jabatan presiden dan atau demi karena Covid dan segala macam. Dan kemudian perpanjang dan masa jabatan presiden atau bagaimana dibuat suara presiden ikut serta lagi dalam pemilu yang akan datang. Ditolak oleh PDIP dan kawan-kawan. Karena itu bangsa ini harus berterima kasih pada Ibu Mega. Jadi saudara sekalian, kita tidak mengerti pemerintah nasional kita seperti ini, ya kita, tapi orang yang mencintai bangsanya, orang yang ingin bangsanya cepat maju dan dihargai, dihormati dunia, bangsa-bangsa di dunia,
sikap seperti Anies Baswedan dengan program-program yang luar biasa. Salah satunya program yang 1-2 hari kita ada tonton ini pantas seluruh rakyat Indonesia harus mendukung. Bukan seorang pemimpin yang membeau seperti pemimpin daerah yang lain, yang hanya ikut-ikutan, hanya ambur-ambur sarung-sarung dari atas di lapangan dan sebagainya. Bukan hanya ketinggalan zaman, tetapi tidak pantas sebagai pemimpin untuk meraih simpati rakyat dengan cara seperti itu. Pemimpin yang meraih simpati rakyat, dukungan simpati rakyat itu dengan memperlihatkan kebijakan yang real untuk memihak rakyat kecil, membantu mereka yang masih papa, yang masih belum terangkat ekonominya, dan mendorong mereka yang telah besar, memelihara mereka yang telah besar untuk tetap usahanya tetap jalan, dan kemudian mereka memperhatikan yang di bawah untuk naik kelas. Itulah sebetulnya program-program yang dikemukakan, dirancang oleh Anies dan kawan-kawan kurang lebih 4 tahun ini di DKI. Karena itu coba kita lihat DKI di masa perubahan wajah DKI yang luar biasa di masa kurang lebih 4 tahun di masa Anies Baswedan. Walaupun tantangannya luar biasa, dihadang di mana-mana, tetapi dia dengan keyakinan yang teguh, dengan program, dengan para ilmuwan, para ahli dan apa-apa semua bersama berkolaborasi dengan bersama rakyat memajukan kota Jakarta, dan rakyat mengapresiasi luar biasa. Saudara sekalian, sebagai pengalaman saya kemarin saya jalan-jalan di Jakarta sampai di dekat JIS sana, menanyakan beberapa orang masyarakat DKI, mereka tak satu pun mengatakan Anies itu kurang bagus kepemimpinan, tapi semuanya bersyukur bahwa kami untung ada Anies. Ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Jawa Barat, ada orang di luar. Untung ada Anies. Mereka bersyukur karena Anies jadi pemimpin DKI, sehingga mereka bisa terbantu dalam banyak hal, termasuk juga bisa memajukan kota Jakarta tanpa ada penggusuran, mengatur kota Jakarta warganya, dan bahkan yang paling terkenal, yang paling di level yang paling rendah, banyak subsidi yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sebelumnya mereka menghadapi pandemi kurang lebih 2 tahun hampir 3 tahun. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, mereka sangat berterima kasih terhadap apa yang kepemimpinan di bawah Anies Baswedan tersebut. Saudara sekalian, baiklah, sekadar mengingatkan kembali bahwa Formula E ini adalah suatu kegiatan Formula E yang dihadirkan di DKI Jakarta pada tanggal 4 Mei yang nanti akan dilaksanakan, karena sebetulnya kegiatan ini kurang lebih sudah harus berjalan pada 2 tahun yang lalu, tetapi karena Indonesia mengalami pandemi COVID-19, makanya kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada tahun ini, dan insya Allah 2 hari lagi kita akan lihat, karena akan disediakan berbagai televisi nasional kita, dan bagi kita yang bersempatan untuk hadir di tempat sana, silahkan menonton. Dan ini kita harus mendukung mendukung penuh kegiatan-kegiatan seperti ini demi kemajuan bangsa dan negara kita, demi kemakmuran bangsa, rakyat, bangsa dan negara kita. Dan saya kira Pak Anies maju terus, Pak Anies dan kawan-kawan maju terus, dan demi mengabdi untuk kemajuan bangsa negara, mengabdi untuk kemakmuran rakyatnya, dan di masa depan mudah-mudahan Pak Anies bisa diapresiasi yang luas oleh rakyat Indonesia. Sekarang ini kita tidak lagi era zaman pencitraan terhadap rakyat, dan pada ujungnya adalah membohongi dan menipu rakyat. Itu sudah tidak pantas, bukan hanya tidak layak, tetapi sudah bahkan tidak pantas untuk dilakukan. Oleh karena itu, baiklah kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akhiri video ini sampai di sini, dan
lupa subscribe, share, dan like channel ini, karena dengan ketulusan dan keikhlasan Anda menekan tombol subscribe, share, dan like, insya Allah channel ini akan tetap berkelanjutan. Hidup channel ini akan tetap berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.